Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Berlindung kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, kata Allah, jika kamu zahirkan, jika kamu tampakkan kepada manusia sedekah-sedekahmu, fa ni'ma hiya, maka itu baik. Menampakkan sedekah baik, kata Allah. Dan sedekah itu menghapus 70 keburukan. Sangat luar biasa. Apalagi kalau bersedekah dinampakkan dengan niat agar orang mengikuti. Fa ni'ma hiya, maka itu baik, kata Allah. Baliknya, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, jika kamu menyembunyikannya lalu kamu berikan kepada fakir, miskin, fahuwa khairul lakum, maka sedekah seperti itu lebih baik bagimu. Jadi kalau sedekah terang-terangan itu baik, maka sedekah sembunyi-sembunyi diberikan kepada fakir miskin, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik. Bapak ibu pulang subuh, aku ibu-ibu atau apa-apa, awak tahu di keluarga tu enyo sangat butuh tapi nyo ndak mau minta-minta dah. Awak tahunya, awak kebetulan dapat rezeki tu paisi awak ke situ. Bu, maaf ambo dapat rezeki seketek bu, berbagi, terima ya bu. Nah, sembunyi-sembunyi, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik, kata Allah. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah mengetahui apa saja yang kamu perbuat. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surah Al-Baqarah ayat 271. Bapak Ibu, kita awali kajian subuh ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita bersyukur, alhamdulillah pagi ini Bapak Ibu jemaah kita sudah sama-sama melaksanakan amal ibadah salat subuh. Dan mohon maaf saya tadi agak terlambat. Saya salah melihat catatan Bapak Ibu, mohon maaf ya. Sama-sama Baitul wala Pak, nanti Baitul Mukmin, nanti Baitul Makmur, jod mungko ta baca demo Baitul Mukmin 4:30 lah payah mau ke Baitul Mukmin dicoba ada ampo dah jalan ke bypass ambo cali, untung lo tak cali di situ ngalah nambal ndak mau dah mau cali ulang balik. Kira jadwalmu subuh terakhir situ. Ya, astagfirullahaladzim. Untuangnya baru lelah terlambat untuangnya. Untuangnya dicali. Andai kata mau nak mencali ada, alah situlah dempet guru. Dan itu jadwal terakhir. Amor aku tu mau pulang lo dulu mau cali. Kira Baitul Makmur kira. Ya, Pak Imam yang minta. Dia sama-sama emang. Paknya kurang teliti itu memang bahaya juga ya. Maka teliti setelah mau cali kiranya Baitul Makmur. Mau lewat di masjid raya tadi sedang azan orang baru. Mau doa ya Allah mudah-mudahan alun selesai orang salat subuh lagi. Kalau lah bubar apa-apa ibu salat subuh tu tidak boleh. Alhamdulillah dengan izin Allah meskipun agak terlambat salat berjamaahnya Bapak Ibu, mari kita sama berdoa kepada Allah semoga amal ibadah kita menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya sering ingatkan Bapak Ibu jemaah dimanapun mengaji, sering mengulang-ulang kaji kau.
ampe syarat ibadah itu. Tidak boleh lapel-lapel, tidak boleh. Harus adoh. Yang pertama, al-ilmu sahihu. Beribadah harus dengan ilmu. Harus berilmu. Harus kita tahu. Ya, kita sholat, kita harus tahu tentang sholat itu. Ya. Salah satu menunjang kekhusyukan kita, Bapak Ibu, kita tahu makna sholat itu. Fawailul lil musallin. Kecelakaan bagi orang yang sholat. Siapa sholat yang celaka itu? Fawailul musallin alladzina hum fi sholatihim alladzina hum fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, orang-orang yang mereka lalai dalam sholatnya. Kata mufassir, ahli tafsir, paling tidak 3 lalai itu. Ya. Pertama, lalai dari hati mengingat Allah. Ini yang paling fatal. Dia sholat, hatinya tidak hadir bersama Allah. Dia sholat, badannya yang ada di sini, hatinya entah kemana. Lain yang dipikirkannya, lain yang diingatnya. Satu kali Pak Datuk Ristawardi, kita tahu, Buya Datuk Ristawardi, Pak Ibu mengaji, beliau sampaikan, beliau mengaji di Bukit Tinggi. Dia ada jemaah yang diperhatikannya, setiap sholat sunat capek saja sudah, sampai selesai sholat kan. Ya. Lalu sekalinya imbaunya ke dalam kamar, nggak lemu langsung imbau, Pak, batanya mau cek di, nah tuh, apa mau perhatian setiap sholat sunat tuh capek bana, apa sholat, apa nampak baca sholat tuh, aja Pak Ibu. Ambo ditunggu orang kami utang. Nah, orang lah menunggu kami utang. Jadi dalam pikirannya, dalam hatinya orang menunggu itu nanti wayang dia. Maka sholat kau nak pengana ke situ selai. Hilang kekhusyukannya. Maka Bapak Ibu jemaah, agar kita bisa mampu meraih kekhusyukan, kita harus berilmu. Kita harus memahami. Paling tidak khusyuk itu 3. Al-khudu, dhillun, sukun. Khudu apa? Merendahkan diri serendah-rendahnya sebagai bentuk penghambaan. Bahwa kita ini adalah hamba Allah, tidak lebih, tidak kurang. Ketika kita menghadap Allah, Bapak Ibu jemaah, posisikan kita hanya hamba Allah. Allahu Akbar. Yang besar siapa? Allah. Selain Allah, kecil. Di mana? Di dalam solat. Keluar solat, yang besar siapa? Allah. Yang lain kecil. Kadang-kadang di dalam solat pun kadang-kadang tidak Allah juga yang besar. Maka Bapak Ibu jemaah, kita masuk ke masjid, khudu, rendahkan diri kita. Kenapa? Kita ini hanya Abdullah, hamba Allah, menghadap kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Kedua, dhillun. Apa maknanya? Menghinakan diri. Bahwa kita semakin kita rendahkan diri kita, semakin kita hinakan diri kita di hadapan Allah, Bapak Ibu jemaah, akan semakin diangkat oleh Allah. Tapi kalau di hadapan manusia berdosa kita, merendahkan diri di hadapan manusia, menghinakan diri di hadapan manusia berdosa, tidak boleh, haram hukumnya. Di hadapan siapa kita merendahkan diri, menghinakan diri? Di hadapan Allah, Sang Pencipta kita. Maka ketika kita menghadap Allah, pergi beribadah, Bapak Ibu jemaah, tanggalkan semua apa yang melekat pada diri kita. Apapun bentuk status sosial kita. Jangan bawa. Ketika masuk ke masjid, saya siapa? Allah. Itu Allah. Yang itu Allah. Itu apa? Abdullah, 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 Abdullah. Semuanya sama, Abdullah, hamba Allah. Maka di masjid tidak ada status sosial. Jangan bawa. Kalau kita bawa, Bapak Ibu jemaah, kita bawa ego kita, Bapak Ibu jemaah, ada perasaan lebih dari orang lain, kita sholat, Bapak Ibu, sini jadi penyebab. Tidak gadang Allah ada awak jangan gadang. Allah Maha Besar. Lidah kita bilang Allah Maha Besar, tapi hati kita berkata awak jangan gadang. Ego jawab je. Kali solat berjamaah Pak Ibu, kata Cik Imam, ini kejadian, saf lurus dan rapat untuk kesempurnaan berjamaah.
Lalu ada ibu-ibu, di saf ibu-ibu, punya ya namanya ibu ini asli, bu, rapek bu, rapek, kan bagus saja kan. Kata ibu kan jawab, awak saya urus orang jangan diurus lah aja. Awak saya urus orang jangan diurus. Kira-kira ketika dia bicara tu apanya nak ngecek tepat bu? Apanya nak ngecek? Hawa, wa nafsu. Dia merasa awak orang jangan lurus lah awak salah. Padahal tujuannya baik. Mengah lurus bu, rapek, kerancak. Ya. Merasa apanya? Bapak Ibu, jangan bawa status sosial. Almarhum Pak Gubernur kita, Pak Azwar Anas, satu kali pernah salat Jumat terlambat. Saya dapat ceritanya itu di Masjid Sahara. Ya, beliau gubernur terlambat. Karena terlambat, khatib sudah naik mimbar, orang sudah ramai, lalu belakang. Ketika orang mekuak, disuruh orang ke muka menyilahkan. Kata beliau, di masjid tidak ada gubernur saja. Ya, ini di masjid tidak ada gubernur. Saya terlambat, saya di belakang. Ya, saya terlambat, saya di belakang. Maka hati-hati kita Bapak Ibu jemaah. Kenapa? Karena setan luar biasa. Di sini dia masuk. Pak ketua RT, Pak ketua RW, Pak lurah mah, Pak camat mah, Pak ini mah, Pak itu mah, Pak nak paling banyak bagi masjid ke mah. Awak lo kan nyapuannya, masuk salah Pak tempat Pak di muka. Pada awak lah talambek, awak langkah-langkai orang. Ada perasaan seperti itu Bapak Ibu jemaah, merasa diri juga besar. Awak masuk masjid merasa diri juga besar Bapak Ibu. Di mana Allahu Akbar kita? Lidah kita bilang Allahu Akbar, tapi aduh jo awak jo nama rasa gadang. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, berhati-hati. Kenapa? Perasaan merasa lebih itu bahaya tu. Beribadah awak lah paling rajin, lah paling tahan, lah paling santiang, lah paling batuan, lah paling benar sadonya. Lalu awak merasa ibadah awak kau lah nan paling sunnah nan sesuai. Nan orang tu tak sunnah saja awak, nan orang tu tak sesuai. Yang sunnah itu kan artinya ikut Nabi. Dan sunnah awak saya orang tak sunnah doh. Itu bahaya itu. Apa yo? Merasa diri hebat, merasa diri yang paling. Padahal kita tidak tahu. Jujur saya, apa ibu, lai tahu awak. Solat subuh awak tadi lai diterima Allah atau tidak, lai tahu awak. Tidak tahu awak. Apakah diterima oleh Allah apa tidak? Makanya selesai solat subuh, awak beryoyo ya Allah. Ya Allah, jika ada kekurangan dalam ibadah solat subuh tadi, cukupkan ya Allah. Terimalah amal ibadah solat subuh ya Allah. Khauf, raja dalam ibadah. Khauf, takut, cemas, khawatir jangan-jangan ibadah kita diterima Allah. Raja, harap, tak berharap ibadah kita diterima oleh Allah. Maka Bapak Ibu jemaah, ketika ada perasaan merasa lebih, Bapak Ibu masuk ke masjid ingin salat khusyuk tapi ada rasa lebih kita, tidak kita rendahkan diri kita di hadapan Allah, tidak kita hinakan diri kita di hadapan Allah Bapak Ibu jemaah, maka tidak akan dapat ketenangan sesudah salat. Apa itu? Sukun yang ketiga. Orang yang khudu, merendahkan dirinya sebagai bentuk penghambaan kepada Allah, sebagai hamba. Kalau budak Bapak Ibu jemaah zaman perbudakan, budak itu kemana pergi, kemana disuruh pergi dia. Larang berarti, pergi ke situ, pergi. Budak. Dia tidak punya kekuasaan sama sekali. Nah kita Abdullah, masuk ke masjid siapa? Hamba Allah. Kenapa? Kita tidak punya apa-apa. Apa yang kita miliki hari ini tidak lebih, tidak kurang, hanyalah amanah yang diamanahkan kepada kita. Hak apa yang ada pada kita Bapak Ibu? Hak pakai. Hak mutlaknya milik siapa? Milik Allah. Sebutlah apa saja yang kita miliki. Mutlaknya siapa punya? Allah. Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Allah cabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki. Ketika seorang diberikan kekuasaan amanah Bapak Ibu pimpinan, itu Allah yang berikan. Pemilik mutlaknya siapa? Allah. Kalau Allah sudah mencabut, habis. Bagaimanapun manusia mempertahankan, tidak akan bisa. Maka Bapak Ibu jemaah, ketika kita berilmu dalam beribadah, kita pelajari. Kita beribadah tapi tanpa ilmu. Abeko kadang-kadang ibadah waktu menumbuhkan rasa. Awak deklah rajin tu awak cari orang kadang-kadang sekali-sekali solat ke masjid. Kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ambo, mungkin apa, mungkin ibu. Awak rasa saya ke diri awak nak cari orang. Awak cari orang, sekali-sekali datang. Awak dah cok
Sekali-sekali datangnya. Sekali-sekali datangnya. Awak pandang seorang tu. Belum tentu orang tu lebih rendah dari awak. Karena kita menganggap kita sudah baik, lah jatuh awak. Orang bertanya kepada Bunda Aisyah. Ya, Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata orang? Kapan saya tahu saya ini sudah baik? Kapan saya tahu saya ini belum baik? Bila ambo ko tahu ambo lah elok lah baik. Bila lo ambo tahu ambo ko lo elok lah. Lalu dijawab oleh Bunda Aisyah, Bapak Ibu, Siti Rasulullah, kapan kamu merasa baik? Ketika kamu belum baik. Kapan kamu merasa baik? Ketika kamu belum baik. Kapan kamu merasa kamu belum baik? Ketika kamu sudah merasa baik, kamu belum baik itu. Ketika kamu sudah merasa baik, merasa benar, pada saat itu kamu belum baik, belum benar. Itu bila awak sedang baik. Ketika kamu merasa belum baik, belum banyak berbuat. Di sini kadang-kadang kita dipermainkan oleh syaitan dan iblis, Bapak Ibu. Ketika Nabi Nuh sudah naik ke atas kapal, disuruh oleh Allah, perintahkan Allah, para pengikut yang beriman dan takwa naik ke atas kapal semuanya. Lebih kurang 80 orang. Sebanyak itu. Naik hewan sepasang-sepasang. Rupanya naik pula iblis ke atas, Pak. Ada oleh iblis laknatullah naik atas kapal. Kata Nabi Nuh, iblis laknatullah turun. Turun. Apa kata iblis? Nuh, saya akan tunjukkan kepadamu cara saya menyesatkan manusia, anak Adam, dengan 5 cara. Kata Nabi Nuh, banyaknya 5, 3 sajalah sebutkan. Baik, 3. Lalu Allah firmankan, Nuh 2 saya minta. Lalu 2. 2 kata Nabi Nuh. Baik, 2 saja. Dengan 2 ini saya sesatkan, saya jerumuskan, saya jatuhkan anak Adam. Pertama kata iblis, Bapak Ibu, saya jatuhkan dia, saya sesatkan dia dengan apa? Dengan perasaan takabur, sombong, angkuh. Alladzi waswisu fi sudurin nas, dia was-waskan perasaan itu, merasa lebih, merasa hebat. Sombong, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, menolak kebenaran, lalu memandang remeh orang. Iblis itu bukan bodoh, pintar. Azazil namanya di sorga, Bapak Ibu. Dia pimpinan. Ya, ketaatannya melebihi malaikat Azazil ini. Tapi satu cuman perintah Allah yang dilanggarnya. Iblis, kenapa kamu tidak mau sujud bersama orang-orang yang sujud? Apa dia jawab? Perkataan yang tidak boleh keluar dari mulut kita. Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Siapa yang maksudnya? Adam. Saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya kau ciptakan dari api, dia dari tanah. Saya lebih tinggi dari dia. Saya keturunan raja-raja, keturunan ningrat, keturunan datuk-datuk. Ini orang biasa, tidak level. Kalau ada perasaan model itu capek-capek, Pak Ibu, tak ampun kepada Allah. Kenapa sia nama masukan tu? Aku waswaskan, aku masukkan ke dalam hati manusia perasaan itu. Itulah iblis, Bapak Ibu. Dia masukkan ke dalam hati manusia. Kalau Allah memandang hati kita yang dilihat oleh Allah, Bapak Ibu. Allah tidak memandang rupa kita, tidak. Yang dipandang oleh Allah apa? Hati. Pandang Allah. Maka kalau di Allah tu bercokol Allah, di hati itu bercokol Allah, Bapak Ibu, lurus niat hati itu, lurus pikiran itu, benar amal ibadah kita, Bapak Ibu, itu dia. Dan hati itu juga merupakan sasaran iblis, setan. Untuk apa? Menyesatkan manusia. Dimasukkan ke dalam kalbu manusia itu merasa diri lebih. Sekali lagi, perkataan iblis tidak boleh kita ucapkan. Gara-gara perkataan yang seperti itu, iblis menjadi dilaknat oleh Allah. Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Hati-hati. Ya. Bapak Ibu, karena perkataan yang segitu, saya diciptakan dari api, dia dari tanah.
Maka iblis menjadi makhluk terkutuk. Ketika dia sudah bersalah, ketika ditanya Bapak Ibu, dia tidak mau menyalahkan dirinya. Nah, itulah orang sombong itu. Yang dia salahkan siapa? Adam. Ya Rabb, ya Allah, gara-gara si Adam ini saya menjadi terusir keluar dari surga, saya menjadi terkutuk gara-gara si Adam. Saya bersumpah di hadapan-Mu ya Allah, saya akan datangi anak cucu Adam dari depan, dari kanan, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Untuk apa? Menyesatkan manusia semuanya. Saya akan masukkan perasaan merasa lebih itu ke dalam hatinya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, apa kata iblis kepada Nuh? Saya akan masukkan rasa hasad, iri hati, dengki ke dalam hati manusia. Pak Ibu, dua kon apa liang babayo. Kalaulah hadoh di hati rasa sombong, dan sombong itu nanti melahirkan perbuatan yang buruk lagi yang lain. Orang kalaulah sombong egonya tinggi, orang kalaulah sombong tidak boleh orang lebih darinya. Beko ada orang melebih, nya merasa tidak senang. Merasa tidak senang tu datang apa? Iri hati, hasad. Di malo lah dapet pitih dia Pak, baru bakar rajo setahun tabali lo to buka karateh dah. Ma pek pitih dia. Anotonyo to lah skor pakai nyo boto baru orang. Anyo raso. Tabali dia nyo. Setahun baru apor karajonya to. Bara gaji. Tabali lo to baru di mana pek. Masuk itu ke dalam kalbu kita. Disadari atau tidak. Maka berhati-hatilah kita Bapak Ibu. Kalau ada bisikan-bisikan yang seperti itu, cepat mana? Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Jangan dilanjutkan. Jangan dicari tahu. Jangan cari tahu. Maka iblis Bapak Ibu jemaah, dia masukkan rasa iri, dengki. Kepada siapa? Dengki kepada Adam. Adam mendapat fasilitas. Dia yang dulu, Adam pula yang dapat kemuliaan. Akhirnya Bapak Ibu, dia salahkan Adam, ya. Dan dia tidak mau mengakui dosanya, nak mau mengakui kesalahannya. Lalu kalau Nabi Adam bagaimana? Ketika dia sudah memakan buah larangan, dilarang, dimakan oleh Nabi Adam Bapak Ibu. Ketika sudah termakan, dimakannya berdua suami istri, apa yang dilakukannya? Padahal dia digoda, dirayu. Demi Allah Adam, kata iblis. Demi Allah, dia bersumpah pula menyebut nama Allah. Ini untuk kebaikanmu Adam, makan saja. Kuldi artinya kekal. Kalau kamu makan buah kuldi, kamu kekal. Allah tidak mau kamu kekal, makanya kamu dilarang. Makan saja Adam, demi Allah. Ini untuk kebaikanmu. Ada orang yang bersumpah demi Allah Bapak Ibu, jawabannya Allah yang minta persaksiannya, tapi sebenarnya dusta. Nah, si iblis seperti itu. Akhirnya Adam tertipu oleh iblis. Dijankan awak lah Pak Ibu jemaah. Nenek moyang wak saya di sarugo lalu dia. Boleh awak di dunia. Maka berhati-hati awak minta-minta awak ke Allah. Nabi Adam. Begitu Nabi Adam makan buah kuldi, beliau terusir dari sorga. Ketika dia terusir, ya Allah, gara-gara iblis terkutuk tu ambo digodanya, ya Allah termakan ambo. Begitu cece Nabi Adam, endah. Inilah Nabi Adam, bapak moyang manusia. Kece Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beginilah kita kalau salah. Nenek moyang wak model itu. Maka Allah suka. Ya Allah, Rabbana zolamna, ya Tuhan kami, ya Allah, kecil Nabi Adam. Baduonyo Adam jadi sini. Zolamna, kami sudah aniaya. Anfusana, menganiaya diri kami. Wa illam taghfir lana, jika tidak engkau ampuni kami ya Allah. Wa tarhamna, tidak engkau sayangi kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, kami pasti menjadi orang yang merugi, celaka. Salah kita kepada Allah, cepat istighfar mohon ampun. Salah ke manusia, talanjur awak bobek salah, capek minta maaf. Dan lo kan minta maafnya ndak do cerita di siapa nanya. Iblis tu. Iblis. Jale awak salah minta maaf. Kenapa? Ndak disawak minta maaf lah tersakiti orang, indak di dunia minta maaf, di akhirat disuruh oleh Allah. Kamu agak dicari.
Bapak Ibu, dua kata iblis kepada Nabi Nuh. Dengan dua ini saya sesatkan manusia. Kira-kira dengan apa yang awak terjadi, awak calik di keseharian kita, di sekeliling kita hari ini, dah terjadi apa belum? Bapak Ibu saya yang menjawab. Kesombongan, hasad, hasud, ya, dua-duanya sumber malapetaka. Sombong menjadikan manusia dilaknat Allah. Hasad, iri hati, menjadi orang yang tidak percaya kepada takdir Allah. Bukankah si A itu mendapat nikmat dari Allah? Bukankah Allah yang memberikan kepadanya? Lalu mengawak tak senang. Kalau tak senang, makanya si hakikatnya kasih awak tak senang. Kepada Allah yang memberi. Urusan awak. Nyo mau membuat beli ini beli itu, terserah urusannya. Tak ada urusannya jawab. Nah ini banyak Bapak Ibu. Hati-hati kita. Kalau ada bisikan-bisikan yang tak benar seperti itu, lawan dengan apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kalau ada duga-dugaan, masanya dari mana ada pertanyaan, jangan dilanjutkan. Ya, jangan diturian. Mana pek piti deh. Mana pek piti deh. Bapak pikir-pikir, nyo cari-cari di mana. Hasad iri hati Bapak Ibu menghancurkan semua kebaikan kita. Hasad itu al-hasadu yakulul hasanah kama takulun nar hatobah. Hasad, iri hati, dengki, apa? Memakan semua kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Habis tidak bersisa nih. Sehingga dijelaskan Bapak Ibu, nanti ada orang, ya Allah, dari mana mau dapat kau ya Allah? Kuah, dari mana dapat kau ya Allah? Tidak tahunya dah Pak. Kau dari mana dapat kebaikan kau? Kata Allah, tu dari saudaramu. Manganya nyo mempagunjang engkau seketika dunia. Siapa ya Allah? Tu ya. Awak caliatlah orang pengunjang. Ya Allah, kira ndak orang jauh, ndak orang dekat awak saja. Onde di belakang boy ibu pagunjang siapa ya? Kira-kira seperti itu. Ada orang yang nanti yang dapat kebaikan, Bapak Ibu ya. Inyo ndak tahu dari mana datang ada. Kira orang nama agih kenyo, orang mana? Orang nama pakai cian inyo, orang nama zalimi orang, nama niayonyo, dapat sado. Banyak amal ibadah. Banyak amal soleh. Maka hati-hati Bapak Ibu jemaah. Yang paling baik Ramadan akan berakhir, salah satu yang harus kita lakukan Bapak Ibu, saya dan kita semua lakukan muhasabah diri. Menghisap diri kita. Masihkah ada rasa sombong di dalam diri kita? Masih adakah rasa hasad di dalam diri kita? Kalau masih ada Bapak Ibu, minta kepada Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jauhkanlah hati hamba dari rasa sombong ya Allah. Mohon kepada Allah terus menerus. Ya Allah, masih adakah rasa hasad ini? Rasa sombong ya Allah. Ya Allah, jauhkan hamba dari sombong, dari hasad ya Allah. Minta kepada Allah Bapak Ibu. Kenapa? Penghancur amal. Ya, menjadi kafir, pintu kekufuran. Si Qabil membunuh saudara kandungnya Habil. Sebabkan apa? Karena hasad kepada saudara kandungnya Habil. Dia bunuh saudara kandungnya. Hilang persaudaraan. Kandung, ayahnya sama-sama Nabi Adam, ibunya sama-sama Siti Hawa. Pitega dia menghabisi saudaranya. Disebabkan apa? Hanya karena perasaan hasad iri hati. Menjatuhkan si Qabil kepada kekufuran. Ketika Nabi Adam mohon ampun taubat kepada Allah, taubatnya diterima, ampunan diberikan oleh Allah. Lalu Nabi Adam mintakan ampun untuk anaknya Qabil. Lalu Bapak Ibu, Allah tidak terima. Kenapa? Karena si Qabil menghilangkan nyawa adiknya. Menghilangkan nyawa itu hak Allah. Tidak ada hak makhluk. Qabil menghilangkan nyawa saudaranya, dia hilangkan nyawa saudaranya dengan tangannya, maka diambilnya hak Allah. Maka dia tidak dapat ampunan Allah. Sampai hari kiamat, kata Nabi, si Qabil itu setiap ada pembunuhan yang tidak benar, orang dibunuh cara tak benar, si Qabil itu dapat bara bahaya. Kenapa? Dia orang pertama yang melakukan pembunuhan di muka bumi. Disebabkan apa? Hasad. Bapak Ibu jemaah, dua kata iblis kepada Nabi Nuh. Dengan dua ini saya sesatkan anak cucu Adam. Saya jerumuskan dia bersama saya nanti di neraka. Pak Ibu, berilmu kita beribadah. Sesudah kita beribadah Bapak Ibu jemaah, jangan ada selesai kita beribadah, jaga
Jaga amal ibadah kita, jaga amal soleh kita. Kadang-kadang Bapak Ibu mudah-mudahan di sini enggak, di sini enggak ada ya. Kadang-kadang tempat lain mendengar ceramah setengah jam. Mendengar ceramah setengah jam. Bangun jam sejam setengah. Mendengar ceramah setengah jam. Pulang ceramah tu enggak pulang ada. Cerita. Kadang abeko lah debok. Wah puasa sudah tarawih mau cerita beko. Sudah tarawih nyo cerita ne. Padonyo puasa. Jadi puasa tu doa guno itu. Nyo salat tu doa guno. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal, mencegah dari perkejaan keji dan mungkar tu keciannya. Beko lah ya bu, sudah tarawih kau. Cerita panjang pak. Ba mu kata jadi macam itu. Manganyo. Abeko mau cerita ke ibu sedoa. Lihat doi ibu macam tu sekarang. Alhamdulillah indah, mudah-mudahan tak ada. Amin ya rabbal alamin. Indah. Kadang-kadang bertanya ke Pak Ustaz, nah awak nak ingin doh, nyo datang ke rumah awak baca arwah aja. Nyo datang ke rumah awak. Ada nak datang begitu. Kalau ada ibu tulak saya lah. Yang diiwan lo, kadang kan ibu tak tipu lo dari cara wah. Allah dah ngakabar, ada ngakabar. Kau lah tak kecil ibu dah. Penasaran ibu dah, kabar tu, lah terlambik malah tahu orang sadoa. Apa kabar tu? Apa kabar tu? Mandi lah tahu orang sadoa. Awak tambah penasaran, abeko lah di sudah taruh yang mau cerita. Akhirnya lah didangana kabar. Nanya kabar tu, minantu nak kahwin sebelum Ramadan petang. Wah, nak pulang-pulang le doh aja. Minantu orang nak pulang-pulang nanya ceritanya puasanya solat. Adi mai ibadah awak lah tak? Nah, begitu pandainya kadang-kadang iblis Bapak Ibu jemaah muliakan Allah. Dapat minantu seorang kadang masuk aja rasa iri ke dalam hati wah. Ya, betul. Ya masuk ke kamar pengantin, nyebandian ke kamar pengantin anaknya bakurang, arah tumbuh aja rasa ndak senang. Amadon deh. Indah. Ketika aduh rasa sudah bisikan. Nya bisa dibedakan tu, Bu. Kalau bisikannya Allahu Akbar, aku cek bisikan, bu, orang lazan solat lalai, itu malaikat tu capek laksanakan. Tapi kalau ada orang berbisik, Bapak Ibu jemaah berbisik kalau mati wa, Allahu Akbar, tanggung sama kepala taruh lalu, itu setan tu. Mudah saya mengeteksi ya, tu setan tu, taruh lalu. Itu beko dulu kecek seorang, bantu awak saya nak semayang, mau orang kau semayang lo, mau orang kau ibadah mah awak seorang saya, itu kawannya tu. Jangan demikian ni layani. Allah lah menyeru. Awak lah kapailai. Hanya kecian sama awak beko. Amo solat lo nyo. Ndak awak saya. Jam masuk surga seorang saya sama awak. Ditungguinyo. Kira lah pukul 3 zuhur awak. Bapak Ibu jemaah melakukan. Hati-hati beribadah dengan landasan ilmu yang benar. Ketika ibadah kita dikerjakan dengan landasan ilmu sesuai dengan petunjuk Allah, maka ibadah itu pertama, dia akan membersihkan diri kita dari segala macam noda dan dosa. Kedua, ibadah itu mendatangkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Apa Ibu, kalau solatnya sudah selesai, tanang jiwa sudah solat tu yakin ke Allah Bapak Ibu, ndak panik awak dah, tu tanda solatnya baik itu. Tapi sudah solat, sebelum solat bakarui kaniang, sudah solat tambah karui kaniang tu ndak merubah tu. Sebelum bersolat pakarui kaniang mengedan-kedan, sudah solat tambah karui kaniang. Ndak ada tu. Bakarui kaniang sebelum solat, sudah solat cerah wajahnya. Tu nampak tu, tanda solat tu membawa ketenangan ke dalam. Orang yang solat tak mudah galau Bapak Ibu, tak mudah resah. Kenapa? Dia punya Allah. Bu, awak punya Allah. Bagaimanapun dunia kau bareknya ujian cobaan, cuman dunia. Sabarik-barik cobaan ujian dunia paling-paling kau awak mati. Tapi kalau awak beriman kepada Allah, mati awak insya-Allah husnul khatimah, mulia di sisi Allah. Tapi kalau awak tak kicau di dunia kau Pak Ibu jemaah hidup dalam kemewahan tapi ingkar kepada Allah, durhaka kepada Allah, iyo senang di dunia kau tapi setelah mati tak ada lagi kesenangan itu. Ya. Amu tutup ceramah kau Pak Bu. Dalam hadis sahih dikatakan diambil oleh Allah ahli surga satu, ahli neraka satu. Ahli surga ini mulai dari lahir sampai dia mati hidup penuh penderitaan, menderita banyak kesedihan, banyak kesulitan.
macam-macam sampainya meninggal, tapi taat kepada Allah, beriman kepada Allah, sehingga dia ditetapkan Allah sebagai ahli surga. Lalu diambil ahli neraka. Dari mulai lahir sampai mati Pak, hidup dalam kemewahan, hidup dalam gelimangan harta mewah, tapi kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, durhaka kepada Allah, ditetapkan Allah sebagai penghuni neraka. Lalu yang beriman tadi, ahli surga tadi Bapak Ibu, diambil oleh Allah, dicelupkan ke dalam surga. Pak Ibu tahu celup? Secelup saja, tidak ditinggal, tidak duduk, tidak dicelupkan ke sekali celup. Dan penuh penderitaan tadi di dunia, mulai dari sampai mati menderita, susah hidupnya, payah dari segi ekonomi, payahnya mati, tapi tetap beriman. Dicelup, sekali celup, ditanya oleh Allah, fulan bin fulan, kata Allah, pernahkah kamu ketika hidup di dunia menderita, sengsara, susah, payah? Jawabnya, tidak pernah doa Allah aja. Coba ambo tanya Pak Ibu, bang kau tak pernah kecil padanya mulai dari lahir sampai mati hidupnya merasai banyak ujian cobaan. Tapi ketika ditanya oleh Allah, nyo celupkan ke dalam surga, sekali celup nyo tanya oleh Allah, pernah tak kamu menderita hidup di dunia? Tak pernah doa Allah aja. Kenapa tak pernah dia jawab? Ternyata Bapak Ibu, sarugo dan janjian Allah tu Pak Ibu, dia alun tinggal awak di sarugo tu dah. Dia celupkan saja Allah sekali celup, ndak takana dinyo susah di dunia adalah. Baralah kagandangan nikmat Allah tu Tuhan ada sadion Allah untuk nanti tu. Cuma awak pengin awak kini kau dapat kini kau lansuang. Pengurus, kalau pengurus masjid gua nyobek pengumuman, barang siapa yang solat berjamaah ke masjid pulang dapat amplop. Panuh masjid macam mana ndak? Tiap jamaah pulang dapat amplop isi, uang merah isi mah 150 aja. Antri orang salat. Tapi kalau Allah menjanjikan, ndak sekarang, ndak langsung. Allah janjikan. Ternyata sekali penderitaan yang dia tahan di dunia Bapak Ibu tetap dalam keimanan, apa balasan Allah? Belum tinggal dia di sorga, dicelupkan baru sekali celup. Pernahkah kamu menderita di dunia? Tidak pernah ya Allah. Kenapa? Lupanya tidak takana dia oleh dah. Kenapa? Karena kenikmatan surga yang sangat luar biasa. Lupanya kesusahan dunia. Jadi jangan rusuh benar di dunia oleh Pak Ibu. Sekali celup barunya lupa. Yang kedua tadi yang di neraka, yang mulai dari lahir sampai mati hidup dalam kemewahan galimah harta kesenangan. Dicelupkan oleh Allah, belum ditinggalkan di neraka, dicelupkan sekali celup di neraka. Sudah dia celupkan sekali celup, fulan bin fulan, kata Allah, pernahkah kamu ketika hidup di dunia senang dulu, bahagia, penuh kemewahan? Jawabnya, tidak pernah doa Allah aja. Tidak pernah doa Allah. Bagi kira Pak Mam kau tidak pernahnya kecian. Mam kau tidak pernah kecian, Bu. Padonya mulai dari lahir sampai mati hidup dalam kemewahan. Akhirnya jawab Allah tidak pernah doa Allah. Luar biasanya dahsyatnya azab neraka itu Pak Ibu jemaah. Dicelupkan barunya Pak alun tinggal. Bu, alun tinggalnya di neraka tu dia dicelupkan sekali celup. Tidak pernah hamba sanang di dunia ya Allah. Lupanya sanang di dunia. Betapa tidak ada bandingannya Bapak Ibu jemaah. Ya. Beratnya beban, banyaknya ujian, banyaknya cobaan bagi orang beriman di dunia. Bapak Ibu hadapi dengan penuh ketakwaan dan kesabaran kepada Allah. Mari Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, seberat apapun ujian kita di dunia, tetaplah menjaga ketaatan kepada Allah. 3 tak boleh lapis-lapis sampai wak mati. Pak Ibu, 1, melangkahkan kaki menuju solat berjamaah. Jangan ditinggal-tinggal. Apa Allah, ibu Allah, anak-anak ajan. Jangan tinggal jalan berjamaah melangkahkan kaki. Kenapa? Langkah kaki menuju masjid adalah langkah-langkah terbaik dalam hidup kita. Selangkah diangkat derajatnya, selangkah dihapus dosanya. Kedua, sempurnakan uduk pada saat yang sulit. Bau uduk di hari angin, hari dingin, sanang wak. Tapi bau uduk ketika hari hujan lah baik, hari dingin, bau uduk sempurna. Itu barik tu. Kamu pernah ke ibu, kamu tanya dulu, kualitas takana aja deh Pak. 5 beruduk nampak liang gadang pahala ke cemo. Lihat takana ada ibu, Pak Bu jawab. Beruduk nampak liang gadang pahala. Nya makin barik tantangan, makin gadang pahala. Tahajud kenapa lebih besar pahalanya di sunat biasa? Karena mengarajuannya barik, wakatunya barik. Di mana beruduk yang paling besar pahalanya, Bu? Paling gadang pahalanya, Pak.
di alahan panjang ketika hari hujan labik. Cubalah deh ibu, baiklah ibu kalau panjang tu, menginap kat semalam ditutur hujan labik semalam tu, dingin. Indah hujan saya lah dingin. Kini hujan labik, coba sempurnakan berwuduk saat itu. Itu luar biasa, menyempurnakan wuduk pada saat yang sulit. Yang ketiga, menunggu solat sesudah solat. Silakan ibu bakar rajo, bapak bakar rajo. Di mana awak menunggu solat? Bisa saja di tempat bakar rajo, di kantor. Ibu di mana di tempat kegiatan nawah? Tidak. Selesai subuh kata Allah, bertebaranlah di muka bumi. Silakan bertebaran. Tapi menunggu datangnya zuhur panggilan Allah, kita bekerja, kita berusaha. Ya. Tidak banyak waktu diminta Allah dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Stop, berhenti dulu. Kenapa? Allah Tuhanku menyeru. Hayya 'ala shalah. Marilah solat ke siapa? Ke Allah. Siapa menyerukan? Muadzin. Panggilan siapa? Panggilan Allah. Tinggalan capek. Begitu kita tinggalkan bahkan yang lebih baiknya lagi 2:20 waktu zuhur, jam 2 lewat stop kerja untuk Allah lain. Luar biasa itu. Mari solat 2 kali diulang. Yang ketiga, hayya 'alal falah. Falah apa artinya? Mari menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Falah aflaha itu sukses bahagia. Ada orang sukses pak pindah bahagia ada bu? Ada enggak? Sukses lagi tapi tidak bahagia ada? Banyak. Sukses, anak-anaknya sukses tapi dia tidak bahagia apa? Pulang pokok balik. Anak jauh-jauh sudah, awak saya berdua di rumah kadang. Anda ada cik lah cucu dah. Banyak. Ada orang sukses yang ingin awak apa? Sukses bahagia. Hayya 'alal falah. Kalian ingin sukses tak? Ada masalah, ada persoalan. Barik apa segala macam, datang hayal falah. Nanti aku berikan jalan keluar kata Allah. Abaralah sayang Allah 5 kali diimbau sehari semalam untuk hayal falah, mari menuju kemenangan. Mau menang tidak? Mau sukses tidak? Adik kecil juga kadang-kadang payah banai ekonomi. Wak gilo payah saya nak wak sabui kepada Allah. Berang Allah bu. Jangan sabui-sabuinya payah tu. Kadang banyak nyanyi lo payah tu. Sisiak bana nanta elok. Tiap hari sisiak nanta elok. Saya lagu kau tu ndak elok sisiak kesudahan Awak je nak menyuri sisiak tak elok. Abek Allah je ni salahan. Itu saya nak dinyanyi untuk sebentar. Aku nyanyi dalam rumah tu lagu nama rasai saya. Lagu nan marasai itu nang ketujuh dewa. Hendak ka marasai duit itu doa awak mak. Apa ibu jemaah milikkan Allah. Mari bapak ibu jemaah milikkan Allah. Jangan pernah tinggalkan ketaatan kepada Allah. Yang menunggu solat sesudah solat. 3 hal. Apa kata Rasulullah? Ujungnya, siapa yang menjaga ini, melangkahkan kaki menuju solat berjamaah, menyempurnakan uduk saat yang sulit, menunggu solat sesudah solat, dia jaga, dia pelihara dengan sepenuh jiwa raganya, asya bi khairin wa mata bi khairin. Dia akan hidup dengan baik dan mati dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.